Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang tumbuh dan belajar bersama matematika. Mata kuliah pengembangan logika matematika untuk anak usia dini. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya kepada Nur Aisyah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Plianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi matematika dan karakteristiknya. Matematika adalah salah satu alat berpikir selain bahasa, logika, dan statistika. Di pihak lain, matematika merupakan ilmu yang berperan ganda, yakni sebagai raja dan sebagai pelayan ilmu. Sebagai raja, matematika merupakan bentuk logika paling tinggi yang pernah diciptakan oleh pemikiran manusia. Sedangkan sebagai pelayan, matematika menyediakan sistem logika serta model-model matematika dari berbagai segi kegiatan keilmuan. Jadi memberikan 6 definisi atau pengertian tentang matematika, yaitu yang pertama, cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir dengan baik. Yang kedua, pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Yang ketiga, pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan. Yang keempat, pengetahuan fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Yang kelima, pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi Aisyah. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Diabrani sebagai pemateri kedua, yaitu tujuan pengenalan matematika. Tujuan umum pengenalan matematika pada anak usia dini adalah agar anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung atau matematika, sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih kompleks. Sedangkan tujuan khusus pengenalan matematika pada anak usia dini yaitu 1. Dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar, atau angka-angka yang terdapat di sekitar anak. 2. Dapat menyelesaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. 3. Memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi. 4. Memiliki pahaman konsep ruang dan waktu serta dapat memperkirakan kemungkinan urutan sesuatu peristiwa terjadi di sekitarnya. 5. Memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatu secara spontan. Sekian, saya akan dilanjutkan oleh Saudari Nanda. Baik, di sini saya Nahda Rostaniza akan melanjutkan materi dari saudara Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya matematika untuk anak usia dini. Kenapa sih matematika itu sangat penting untuk anak usia dini? Karena dengan matematika dapat melatih anak untuk berpikir secara logis dan sistematis. Selain itu juga dengan matematika dapat mengembangkan beberapa aspek kemampuan anak seperti kemampuan sosial emosional, kreativitas, fisik, serta intelektual. Selain itu juga melalui kegiatan belajar yang menerapkan permainan matematika secara tidak langsung, anak akan belajar banyak hal. Dengan kata lain, melalui pembelajaran matematika, anak akan memiliki keterampilan secara sistematis. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian D, tumbuh dan belajar bersama matematika. Tumbuh dan belajar bersama matematika dapat ditemukan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama adalah matematika dapat ditemukan setiap hari. Menemukan matematika secara alami adalah jalan terbaik bagi anak yang sedang belajar keterampilan matematika. Keberadaan guru dan orang tua sangat penting karena kepercayaan diri akan membantu anak memperoleh konsep matematika yang baru. Dan yang kedua yaitu pengalaman belajar matematika. Belajar dengan mengalami secara langsung adalah cara terbaik bagi anak. Di bawah ini ada beberapa ringkasan
yang dapat diingat guru dan orang dewasa, seperti mendorong pengalaman-pengalaman matematika melalui permainan pada anak. Dan yang ketiga yaitu menyusun kegiatan yang direncanakan. Nah, dalam menyusun kegiatan yang direncanakan ini, adanya tujuan, yaitu aktivitas dimulai anak berdasarkan penjelasan yang diberikan melalui daftar kemampuan matematika bernilai sebaik kemampuan lain dan dikembangkan. Lalu adanya jumlah kelompok, yaitu ukuran kelompok yang diusulkan optimum adalah jumlah anak yang memerlukan satu waktu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu membelajarkan matematika pada anak usia dini. Kegiatan belajar pada anak usia dini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasakan aman dan tentram secara psikologis. Yang kedua yaitu, siklus belajar anak selalu berulang, dimulai dari membangun kesadaran, melakukan eksplorasi, memperoleh penemuan untuk selanjutnya anak dapat mempergunakannya. Yang ketiga, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa atau dengan teman sebayanya. Yang keempat, minat anak dan keingintahuannya memotivasi belajarnya. Yang kelima, anak belajar dengan cara dari yang sederhana ke yang rumit. Kemudian, PON berpendapat prinsip untuk mengajarkan matematika agar lebih mudah yaitu, yang pertama, mengajarkan matematika sejak dini atau melahirkan anak yang matematis. Yang kedua, menggunakan lagu-lagu atau irama. Dan yang terakhir, membuatnya nyata atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yuni Imania. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Yuni Imania, dengan judul materi F. Konsep permainan matematika anak usia dini. 1. Konsep angka. Untuk mengenalkan konsep angka pada anak usia di bawah 3 tahun, dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu membilang, yaitu menyebutkan bilangan berdasarkan urutan, mencocokkan setiap angka dengan benda yang sedang dihitung, membandingkan antara kelompok benda satu dengan kelompok benda yang lain untuk mengetahui jumlah benda yang lebih banyak, lebih sedikit, atau sama. 2. Konsep pola dan hubungan pola merupakan susunan benda yang terdiri atas warna, bentuk, ataupun jumlah, atau peristiwa. Contoh susunan pola berdasarkan ukuran yaitu besar, kecil. Susunan pola berdasarkan warna yaitu kuning, hijau, kuning, hijau. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.